Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah Bahasa Inggris dan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Puspita. Kami dari kelas 1A yaitu Prodi Pengolahan Hasil Hutan. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Sebelumnya saya akan memperkenalkan pemateri-pemateri yang berkaitan dengan materi kali ini. Yang pertama saya sendiri yaitu Gebing dari kelas 1A Prodi Pengolahan Hasil Hutan akan menjelaskan materi tentang part of speech yaitu kata nouns dan beberapa contohnya. Yang kedua ada pemateri yang bernama Herjinta Jandri Pelawi dari kelas 1A Prodi Pengolahan Hasil Hutan sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang pengertian dan contoh kalimat dari kata verb. Kemudian yang ketiga ada Syarul Permana dari kelas 1A Prodi Pengolahan Hasil Hutan. Dia akan menjelaskan dan mengidentifikasikan kata adjektif. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan sampaikan terlebih dahulu kepada Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Puspita selaku dosen mata kuliah Bahasa Inggris. Terima kasih atas tugas yang telah diberikan. Baik, saya akan memasuki materi yang pertama yaitu tentang mengidentifikasikan dan mendefinisikan dan kata nouns dan beberapa contoh kalimatnya. Baik, materi yang akan saya sampaikan adalah berkaitan dengan topik part of speech yaitu identifying nouns atau definitions and example in sentence, yaitu mengidentifikasikan kata benda, definisi, dan contoh dalam sebuah kalimat. Kata noun dalam bahasa Inggris adalah komponen part of speech yang berfungsi untuk menyebut benda, baik itu benda fisik yaitu meliputi manusia, hewan, tumbuhan, tempat, benda mati, maupun benda abstrak yaitu meliputi nama, judul, dan semacamnya. Ada pula beberapa fungsi kata noun. Noun memiliki banyak sekali fungsi. Berikut beberapa fungsinya. Number 1, subject of verb. Sebagai subject of verb, noun biasanya berada di permulaan sebuah kalimat. Sebagai contoh, Tommy is the best student in our school. Kata yang dipakai adalah Tommy. Number 1 yaitu direct atau indirect object. Noun bisa menjadi langsung dari subjek atau bisa pula menjadi tidak langsung. Contoh dalam kalimat ini adalah sebagai berikut. I will take Harry to your house soon. Di sini kata yang dipakai adalah Harry karena Harry itu sebuah nama. Baik. Contoh kedua sebagai indirect object yaitu place by clay a coarse syrup. Kata yang dipakai adalah a cork. Fungsi yang ketiga yaitu subject atau objek komplement. Sebagai subjek atau objek komplement dalam sebuah kalimat, subjek komplement adalah sebutan untuk noun yang digunakan setelah linking verb. Sedangkan objek komplement digunakan noun yang muncul setelah direct. Contoh kalimat ini sebagai berikut. I was a student from that high school
3 years ago. Kata yang dipakai adalah a student karena sebagai subjek komplement. Contoh yang kedua, her mother is with a beautiful music box. Kata yang dipakai yaitu music box sebagai contoh objek komplement. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi dari kata nouns. Ada pula macam-macam noun. Noun memiliki cukup banyak macam. Mulai dari proper, controlled, sampai cognitive. Berikut macam-macam kata noun, yaitu number 1 sebagai common atau proper noun. Number 2 countable atau untable noun. Number 3 abstract atau concrete noun. Number 4 singular atau plural atau collective noun. Number 5 complete noun dan non phrase. Di sini ada banyak sekali macam kata nouns. Tidak begitu banyak saya sampaikan, dan ada begitu banyak juga fungsi-fungsi kata nouns yang tidak dapat saya sampaikan. Sebagai kata nouns memiliki arti yang banyak. Kata nouns bisa dipakai untuk suatu tempat, bisa dipakai buat manusia, nama-nama hewan, tumbuhan, dan berbagai macam lainnya. Sekian dari penyampaian materi pertama tentang kata nouns. Berikut akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Herginta Jepri Pelawi sebagai pemateri kedua. Materi dan tempat dipersilakan. Shalom, perkenalkan nama saya Herginta Jepri Pelawi. Di sini saya akan menjelaskan tentang verb. Verb adalah salah satu dari 8 part of speech. Verb itu adalah kata kerja. Jikalau kita mengartikannya dalam bentuk kalimat, verb adalah kata yang bersifat melakukan pekerjaan atau tindakan fisik atau tindakan mental. Di sini yang disebut dengan tindakan fisik, contohnya yaitu seperti berlari, memukul, menendang, melompat, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Dan tindakan mental itu contohnya itu seperti aku berpikir, aku mencium, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke dalam jenis-jenis verb. Verb itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu irregular dan regular. Yang disebut dengan irregular itu adalah tidak beraturan, dan regular itu adalah beraturan. Berikutnya kita akan masuk dalam contoh verb. Kita akan masuk dalam contoh kalimatnya. Yang pertama itu Budi speak English well. Jika kita artikan dalam bentuk bahasa Indonesia, Budi berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik. Di sini kita bisa melihat bahwa kita melihat kata kerja dalam bentuk kalimat tersebut adalah speak, yang menunjukkan pekerjaan atau tindakan yang dilakukan oleh subjeknya, yaitu si Budi. Oke, contoh yang kedua, Edo swimming very fast. Yang jika kita artikan dalam bentuk bahasa Indonesia, Edo berenang dengan sangat baik. Di sini terlihat jelas bahwa kalimat kata kerja yang terdapat dalam kalimat tersebut adalah swimming, yang menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh subjeknya yaitu Edo. Sekian dari saya.
Saya Heri Tazan Riplawi mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Pramana. Iya, Ipan udah kirim. Saya dari Ini juga bisa. Prodi PHK kelas 1A, ingin membacakan Aku pakai kamera biasa aja. dari teks ketiga yang berjudul adjektif. Jadi kata adjektif itu Siapa yang bisa ngedit? artinya kata sifat dari bahasa Inggris. Kemudian adjektif Itu apa? adalah kata yang digunakan untuk menerangkan noun, kata benda atau pronoun, kata ganti yang dapat berupa orang, person, tempat, place, hewan, animal, benda atau konsep abstrak, thing. Kata sifat bahasa Inggris ini merupakan satu dari 8 proof of space. Adjektif merupakan bentuk sederhana yang terdiri hanya satu kata atau berbentuk frasa, yaitu adjektif has, yang merupakan hasil kombinasi antara adjektif sebagai head dan modified dan determiner. Jadi contoh adjektif itu ada, dan contoh adjektif pas, contoh adjektif der, home, bed, der, hot, young, bau. Contoh adjektif ras, home, model, der, salad, modif, and plus adjektif. Yang kedua, test, hot, during, determine, plus adjektif. Yang ketiga, many, young, men, kurikulum, determiner, plus adjektif. Adjektif juga mungkin dapat bergabung dengan part of space lain seperti noun atau verb untuk membentuk kata baru yang disebut compound adjektif. Relatif adjektif kurung where, when, be. Adjektif telon, relatif pronoun plus subjek plus verb. Yang kedua, adjektif telos, relatif adjektif plus subjek plus verb. Adjektif telos merupakan, mungkin dapat kita dipersingkat reduksi menjadi redux adjektif telos dengan menghilangkan relatif pronoun dan mengubah kata kerja yang digunakan menjadi participle. Contoh kalimat adjektif: jadi macam-macam adjektif. Contoh kalimat: degree of compression, positive degree. Positive degree untuk membandingkan kesetaraan adjektif tidak mengalami perubahan, tetap dalam bentuk standar. Completive degree. Yang kedua, completive degree. Completive degree untuk membandingkan dua orang, hewan, benda, atau hal. Adjektif mengalami perubahan dari bentuk standar ke bentuk comparative dengan mengikuti pola tertentu. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 1.
Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.